Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna nabiyyana wa imamana wa habibana wa qurrata a'yunina Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu Allahu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa taba'a sunnatahu ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Jemaah sekalian, tidak terasa waktu berjalan dan kita malam-malam ini sudah berada di malam-malam terakhir bulan Rajab. Salah satu perintah Allah kepada kita bagaimana kita memuliakan bulan yang sangat mulia ini, kita disuruh oleh Allah untuk meningkatkan ketakwaan kita. Nanti jenengan bisa lihat di dalam surat At-Taubah ayat 36 itu, ketika Allah berbicara tentang bulan mulia ini, khususnya bulan Rajab ini, diakhiri oleh Allah, wa'lamu, ketahuilah, kata Allah Subhanahu wa taala, annallaha wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Ketahuilah sesungguhnya Allah itu ma'a, selalu bersama dengan orang-orang yang bertakwa. Ini menarik jemaah sekalian, dan sengaja oleh Allah Subhanahu wa taala diletakkan Rajab ini pada 2 bulan menjelang datangnya bulan yang lebih mulia lagi, Pak, yaitu bulan Ramadan. Seakan-akan memang Allah ingin menyuruh kepada kita, saatnya kita memperbaharui ketakwaan kita, karena nanti bulan berikutnya Sya'ban kita lewati dan masuk bulan Ramadan, kita akan berjumpa dengan bulan di mana kita perlu lebih lagi meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian, tentu kita faham makna takwa itu. Takwa yang sering kita dengar setiap Jumat khatib memberikan nasihat kepada kita, yaitu kaidah secara umum. Marilah kita bertakwa kepada Allah. Selalu khatib menyampaikan pesan itu. Bahkan Imam Syafi'i, ini merupakan syarat sah diterimanya rukun khutbah Jumat itu, harus ada nasihat takwa itu, yaitu dengan cara menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Nah, saudara, saya ingin sekali di kesempatan ini menyampaikan takwa yang diinginkan oleh Rasulullah kepada kita semua. Karena ternyata Nabi, Bapak, Ibu, setiap beliau sallallahu alaihi wasallam menyampaikan ceramahnya, pidatonya, khutbahnya, nasihat-nasihat dan mau'izahnya tidak pernah lepas dari 3 ayat yang diulang-ulang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga para ulama sepakat inilah esensi takwa bagi kita, yaitu di dalam surat Al-Imran ayat 102, Al-Imran 102, yang kedua itu adalah
surat An-Nisa ayat pertama, ayat 1, dan yang ketiga itu adalah surat Al-Ahzab ayat 70 dan 71. Inilah Pak 3 ayat yang terus menerus diulang-ulang sama Rasulullah setiap Nabi menyampaikan, hatta juga dalam khutbah nikahnya Pak, ketika menasihati Ali bin Abi Thalib di khutbah Jumatnya, khutbah Idul Fitri, Idul Adha, khutbah gerhana bulan, gerhana matahari, selalu 3 ayat ini Nabi memunculkan kata-kata takwa. Nah, wabil khusus ma'asyil muslimin, jenengan sekarang berada di penghujung bulan Rajab ini. Sekaligus ini Pak menjadi bahan evaluasi buat kita, sehingga nanti masuk Ramadan Pak maksimal ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Yang pertama, kalau boleh saya simpulkan, ayat surat Al-Imran ayat 102 itu, takwa itu dimensinya Pak, penekanannya, tekanannya itu bagaimana kita mesra dengan Allah, ya, berpegang teguh dengan ajaran Allah. Hablum minallah maksimal, itu takwa. Macam sekarang kita salat maghrib, ya itu takwa Pak. Jenengan baca Quran, itu takwa. Sampai tahajud, itu takwa. Saya berani mengatakan demikian. Nah yang kedua, ayat surat An-Nisa ayat 1 itu murni berbicara takwa itu hablun minan nas. Hablun minan nas. Makanya nanti khitabnya Pak, Allah tidak mengatakan ya ayyuhalladzina amanu, tapi ya ayyuhan nas. Nah yang ketiga, di situ Allah mengingatkan kepada kita takwa itu ini masalah pribadi kita Pak, menata pribadi kita, performa pribadi kita, khususnya di saat kita sedang berkomunikasi satu sama lain. Itu surat Al-Ahzab 70 dan 71. Inilah yang malam ini akan saya kemudian kita kaji bersama, kita renungi bersama, biar nanti Pak masuk Sya'ban sampai semangat nanti. Karena ternyata Sya'ban itu Nabi lebih semangat lagi beribadah kepada Allah. Sahabat semangatnya di bulan Rajab, justru Nabi di bulan Sya'ban itu puasanya hampir tiap hari Nabi itu. Masuk Ramadan terasa enteng puasa Ramadan itu jamaah sekalian. Mari kita renungi ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu. Dipanggillah kita oleh Allah dengan panggilan yang sangat mulia Pak. Kalau sampean connect Pak, berarti sampean diakui keimanan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah berbicara kepada orang yang punya iman. Makanya orang yang tidak punya iman Pak, tidak nyambung untuk mendengarkan ayat ini. Ayo, setiap ada panggilan begitu Pak, tata iman kita. Ada apa Allah? Biar kita diakui oleh Allah sebagai orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah kalian kepada Allah. Apa kata Allah? Haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa. Kita bertanya Pak, apa makna sebenar-benarnya takwa itu? Sebenarnya lanjutkan saja ayatnya Pak. Kata Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kalian benar-benar mati kecuali kita Pak yakin kematian kita ini Pak totalitas berpegang teguh dengan nilai Islam. Jadi orang bertakwa itu bagi orang beriman ma'asyil muslimin, takwanya Pak tidak hanya di masjid. Di rumah ada takwa. Nilai Islam sampean pegang. Di kantor Pak, Islam sampean pegang. Karena boleh jadi kita meninggal di kantor. Dan Allah mengatakan wala tamutunna, jangan sekali-kali kalian mati kecuali yakin betul illa wa antum muslimun. Kalian totalitas berpegang teguh dengan nilai Islam ini. Muslim betulan Pak. Jadi Islam tidak hanya di pengajian Pak. Di mana saja. Dan kita tidak tahu ya akhi, kita nanti mau meninggal di mana Pak. Ya berbahagialah kalau kemudian kita meninggal pas ngaji begini ya. Ini sudah sinyal Pak. Sudah sinyal jemaah sekalian. Bentuk takwa kita yang sebenarnya haqqa tuqatih.
Berbahagialah sampean kemudian meninggal dunia pas sampean sedang megang Quran, sampean sedang sujud, jamaah sekalian, sampean sedang silaturahim sama orang tua, sampean sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, Pak. Nilai Islam dimanapun kita berada, kita pegang. Inilah, Pak, yang kemudian di surat Al-Baqarah ayat 208 Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafatan. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam ini secara menyeluruh gitu. Kenapa, Pak? Karena boleh jadi kita meninggal di situasi yang tidak kita sangka sama sekali, Pak. Silakan sampean ke pasar, ma'asyiral muslimin. Kita berusaha di situ, tinggal kita tanya, Pak, usaha saya ini sesuai tidak dengan syariat Islam, dengan aturan Islam? Silakan kita bekerja, Pak, di kantor dari mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Kita tinggal tanya, Pak, selama kita bekerja ini saya berpegang teguh tidak dengan ajaran Islam ini? Meninggal di kantor, Pak, itulah makna haqqa tuqatih. Saya jadi merenung, ma'asyiral muslimin, kenapa pula Rasulullah, jamaah sekalian, setiap langkah-langkah kita ini, Pak, kebiasaan kita sehari-hari ini selalu diajari sama Nabi untuk berkomunikasi dengan Allah, Pak. Diikat amal kita, Pak, dengan aturan Allah. Coba amal apa, Pak, yang tidak diatur sama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keseharian kita, Pak? Mulai bangun tidur sampai berkomunikasi dengan Allah. Masuk kamar mandi, Pak, sampai juga berkomunikasi dengan Allah. Andai kata kemudian kita meninggal di kamar mandi, Pak, la samahallah, ya, mudah-mudahan tidak, ya sekalian. Tidak perlu khawatir, walaupun kita, mohon maaf, terbuka aurat kita, ya sekalian, terlentang di situ, jatuh, Pak, ngeblak. Tapi kita masuk kamar mandi sudah pasang niat, Pak. Islam sampean tegakkan di situ, wala tamutunna illa wa antum muslimun, selesai sudah, Pak. Selesai sudah, Pak. Tidak perlu takut, jemaah sekalian. Keluar kamar mandi diatur lagi sama Nabi, Pak. Pakai baju begini, Pak. Allahu Akbar. Kadang ada orang pakai baju, Pak, angkat tak bisa gerak lagi, Pak. Ini biasanya umur 60 tahun, 70 tahun begini, tak bisa gerak lagi, Pak. Tiba-tiba terus jatuh, Pak. Allahu Akbar. Pas pakai baju sampean baca, Pak, Allahumma inna nas'aluka min khairihi wa khairi ma huwa lahu wa a'udzubika min syarrihi wa syarri ma huwa lahu. Selesai sudah, Pak. Ya, keluar rumah, Allahu Akbar. Suruh berkomunikasi juga dengan Allah. Itu makna wala tamutunna illa wa antum muslimun. Masuk masjid, Pak, aturan Islam sampean pakai. Keluar masjid, aturan Islam sampean pakai. Naik kendaraan, Pak, naik motor, naik mobil, jaga ini, ma'asyiral muslimin. Pegang, Pak, ajaran ini, ma'asyiral muslimin. Karena boleh jadi, Pak, sampean di tol tiba-tiba bermasalah, naik motor tiba-tiba dari belakang ada yang nyenggol kita dan kita tidak tahu, Pak. Inilah indahnya agama kita, ma'asyiral muslimin. Jadi Nabi menginginkan kepada kita di semua keadaan, di semua situasi, ayo, Pak, nilai-nilai Islam sampean pegang. Karena kita tidak tahu kapan kita akan meninggal dunia, ma'asyiral muslimin. Mohon maaf, Bapak, Ibu dan saudara sekalian, kalau sudah bicara kematian, ini rahasia Allah. Tidak ada satupun yang tahu. Ya, walaupun Nabi telah memberikan sinyal, ya. Kita biasanya sih rata-rata 60 sampai 70 tahun. Kalau lebih 70 tahun, Pak, itu bonus dari Allah. Allah berarti masih suka sama kita, Pak. Kalau kita berjalan di atas aturan Allah. Berarti Allah masih percaya kepada kita, Pak, membuka peluang amal saleh bagi kita. Yang repot sudah 70 tahun, Pak, tidak suka ke masjid. Sudah 70 tahun kemudian ngamuan terus. 70 tahun, Pak, megangnya HP terus. 70 tahun tidak nyambung, Pak, dengan keluarganya. Tukaran terus. Baca Quran ngantuan. Ya, ini yang repot, jemaah sekalian. Itulah yang dikatakan Rasulullah, khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluh. Sebaik-baik kamu yang panjang umurnya tapi juga banyak apa? Baik amal salehnya, banyak amal salehnya, jemaah sekalian. Amalnya itu baik semuanya, Pak. Semakin panjang umur tapi banyak amal salehnya, itu paling baiknya manusia, kata Nabi. Yang repot, wasyarrukum, seburuk-buruk kamu, itulah orang yang panjang umurnya,
Wasa'amalu, tapi semakin hari Pak, semakin banyak maksiatnya kepada Allah. Na'udzubillah. Nah saudara, pada ayat ini takwa itu menjadikan Pak semua lini-lini kehidupan kita, sisi kehidupan kita Pak, di situ ada Islam. Karena kita tidak tahu kapan kita meninggal dunia. Sampai masuk ke mall sekalipun Pak, masuk ke pasar sekalipun Pak, Allahu Akbar. Sampai baca Pak, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian baca Pak doa masuk ke dalam pasar, minta doa perlindungan dari mata yang ada segala macam. Meninggal di pasar Pak, tidak perlu khawatir Pak. Dan biasanya kalau udah berdoa begitu Pak, tidak akan betah di pasar. Selesai kebutuhannya langsung pengen pulang Pak. Tapi kalau nilai Islam tidak sampean pegang, kelamaan di situ Pak. Bisa-bisa tawaf di mall Pak. Betul itu. Iktikaf di situ kuat Pak. Apalagi ada kafenya di situ. Iktikaf betulan. Ngobrol nggak? Kenapa tidak jelas hidup ini jamaah sekali? Kita pingin Pak. Allahu Akbar. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Itu takwa. Jangan sekali-kali mati kecuali yakin Pak kematian kita totalitas berpegang teguh dengan nilai Islam. Allahu Akbar. Ini yang pertama ya akhi, hablum minallah. Dimanapun kita berada, aturan Allah, sunnah Rasulullah sampean pegang. Ya. Dalam kondisi apa? Hatta yang mubah sekalipun Pak, mau tidur, Allahu Akbar. Kita kan tidak tahu ya Pak ya, tiba-tiba tidur terusan Pak. Tapi kalau sampean tidur Pak, berwudu, kau wudu issalah kata Nabi, berwudu sebagaimana seakan-akan kita pingin salat Pak. Habis berwudu jangan langsung tidur Pak, duduk di tempat tidur kita, angkat tangan kita Pak. Baca kata Nabi, Qul huwallahu ahad. Kemudian Qul a'udzu birabbil falaq. Ucapkan lagi Qul a'udzu birabbin nas, dekatkan dengan mulut kita Pak. Tiup kata Nabi. Kemudian usapkan kepada seluruh anggota tubuh kita Pak. Itu namanya ruqyah pribadi Pak. Tiap malam, karena kita tidak tahu Pak, orang tidur kadang-kadang terbuka aurat kita kan ya, miring sana miring sini Pak, tersingkap sarung kita tidak tahu Pak. Terus berdoalah, bismika Allahumma ahya wa amut, atau bismika amut. Dan kata Imam Syafi'i, munculkan perasaan pada benakmu itu, ini malam terakhir, besok saya tidak akan hidup lagi. Sehingga Pak, tidur kita Pak, bainal khaufi war raja, antara perasaan takut tapi optimis akan rahmatnya Allah jemaah sekalian gitu. Wah indah itu Pak, mimpi-mimpinya pun juga mimpi yang indah jemaah. Sampai mau bangun jam berapa saja dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna wala tamutunna illa wa antum muslimun. Luar biasa ini saudara. Yang kedua, takwa yang kedua di sini Allah, Pak Nabi mengingatkan kepada kita, Allah tidak berbicara takwa itu hablum minallah lagi, tapi berbicara hablun minan nas. Makanya bahasa Allah Pak, ya ayyuhan nas, bukan ya ayyuhalladzina amanu, tapi ya ayyuhan nas, wahai seluruh manusia. Karena memang di sini Pak, Allah akan menerangkan kepada kita takwa itu baik hubungannya antar manusia. Ittaqu rabbakum ya ayyuhan nas, awal Pak surat An-Nisa, ayat pertama An-Nisa itu, ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum, bertakwalah kepada Rabbmu Allah, alladzi khalaqakum min nafsin apa wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Ya Allah, ini perlu perenungan sedikit Bapak Ibu. Dan saya menikmati bab ini Pak. Saya tidak ingin ada masalah dalam urusan keluarga ini. Dan hablum minan nas yang utama keluarga Pak. Bicara keluarga, bicara orang tua. Bicara keluarga Bapak, bicara mertua. Bicara keluarga, ya bicara kita Pak. Dan bicara istri kita, bicara suami ibu. Bicara keluarga, bicara anak-anak kita ini Pak. Bicara keluarga juga berbicara tentang mantu-mantu kita dan cucu kita,
Bahkan bicara keluarga, bicara pembantu kita yang ada di rumah kita ini, ma'asyiral muslimin. Itu peluang-peluang takwa semua, Pak. Oke, saya sebelum ke sana dulu izinkan saya merenungi kata-kata alladzi khalaqakum min nafsin wahidah, yang menciptakan kamu, kita semua ini Pak diciptakan oleh Allah, tadinya berawal dari satu apa? Satu jiwa. Siapa itu, Pak? Adam alaihissalam. Bapak, Ibu, kalau kita ingat dengan ayat ini, kita ini Pak setiap melihat manusia, siapapun manusia itu, ini saudara saya. Karena ujung-ujungnya Pak nasabnya nyambung kepada siapa? Hah? Adam, Pak. Kullukum min Adam, dan semua kamu dari Adam, kata Nabi. Tidak ada Pak kebanggaan ras, kebanggaan suku, ya, kebanggaan apa namanya, kabilah dan lain sebagainya. Kita ujung-ujungnya nanti ketemunya di siapa? Pada Adam, Pak. Wa Adam min turab, dan Adam kembali lagi pada tanah nanti, Pak, diciptakan dari tanah. Jadi begini ya, akhi, saya masih ingat betul Syekh Zandani ketika menafsirkan ayat ini. Ini Allah, Pak, ketika menciptakan Adam, seluruh unsur tanah di dunia ini, Pak, ada pada diri Adam. Mungkin juga tanah Gayung Sari, Pak, ada semua, Pak. Tanah Madura, tanah mana lagi? Sapekan, Pak, tanah Kalimantan, semua tanah Australia, tanah Eropa, Amerika, tanah Afrika, semua diambil, Pak. Dan nanti dengan perkembangbiakan, Pak, sesuai dengan habitatnya, Pak, mereka lari, Pak, ke daerahnya masing-masing. Tadilah kelompok-kelompok itu, ma'asyil muslimin. Tapi pada hakikatnya, Pak, setiap manusia ngelihat saudaranya, siapapun manusia itu, Pak, mau hitam, mau putih, mau coklat, mau sawo matang, ini saudara saya. Luar biasa ini, ma'asyil muslimin. Jadi Pak, jenengan sebagai umat Muhammad ketika berbicara takwa seperti ini, Pak, setiap melihat manusia, siapapun manusia itu, apapun sukunya, apapun bangsanya, bahkan apapun agamanya, Pak, ini saudara saya. Cuma kita sampai mengatakan, Pak, sayang beliau belum mendapatkan apa? Hidayah Allah. Maka muncul, Pak, dari diri kita untuk menawarkan hidayah ini kepada saudara kita. Sekarang kan banyak, Pak, setiap sampai ngelihat orang beda agama dengan kita, kafir, jahanam, musyrik, neraka. Pertanyaannya, sudahkah kita menawarkan, Pak, menolong saudara kita supaya tidak masuk neraka? Agama kita ini, Pak, agama rahmatan lil alamin, Pak, bukan lil muslimin. Saya ketika ke Palestina, Pak, masuk ke Al-Quds ini, Pak, ke Bethlehem, ke mana ini, ke tepi barat ini, jamaah sekalian. Saya ngelihat, Pak, bagaimana kan kalau sampean lihat di Baitul Maqdis itu, jamaah sekalian, area Baitul Maqdis itu, Pak, kan ada 3 agama besar ya. Dan saya masuk semuanya, jamaah. Saya ingin tahu, Pak. Makanya sampean kalau ke sana cari mutawif, Pak, yang memang ingin mengenalkan sejarah betul, jamaah sekalian. Masuk tidak apa-apa, Pak. Kita ingin tahu bagaimana apa yang dilakukan saudara kita, dan itu sumber agama dunia. Ngumpul di situ, Pak. Kalau sampean lihat Al-Aqsa itu, Pak, turun sedikit, Pak, kelihatan, naik ke atas sedikit, Pak, kelihatan bagaimana tembok ratapannya orang Yahudi, Pak. Naik ke samping, noleh ke sebelah itu, Pak, kelihatan, Pak, bagaimana Bethlehem itu, Pak, tempat lahirnya Nabi Allah siapa? Isa alaihissalam, Pak. 3 agama besar, Pak, tidak main-main, jamaah sekalian. Dan 3 agama ini, Pak, semua diakui, jamaah sekalian. Cuma secara teritori kenegaraan, semua ini, Pak, dikuasai oleh laknatullah penjajah Zionis Israel ini saat ini, Pak, termasuk Al-Aqsa. Saya ketika melihat, Pak, bagaimana orang-orang Yahudi, terutama Yahudi yang Arab, Pak, Yahudi Palestina sendiri, jemaah sekalian, ya Allah, menangis dengan bahasa Arab, Pak. Ya Rabb, sama, Pak, manggil Tuhannya sama dengan kita, Pak. Ya Rabb, ya Allah. Tapi Allah yang berkeyakinan mereka Allah punya anak namanya Uzair, begitu bagi mereka, jemaah. Ganteng-ganteng, Pak, yang perempuan ayu-ayu, ya apa Palestina, Yahudi, Pak, rasnya ras Yahudi tapi Arab. Terus saya mengatakan, emangnya masa orang kayak gini mau masuk neraka? Loh, Pak, kita kan rasa muncul, Pak, perasaan begitu. Saya mencoba, Pak, untuk menata hati, walaupun satu sisi mereka yang membunuh
yang keras kepada saudara kita di Palestina Pak, pada para pejuang itu kan Zionis Pak. Orang-orang Zionis ya Pak. Kalau Yahudi yang ortodok Pak masih bisa bermuamalah dengan kita. Lakum dinukum waliyadin. Ini saudara kita Pak. Pertanyaannya sekarang, sudahkah kita menawarkan indahnya Islam ini kepada saudara kita yang seperti itu ya Mas? Coba lihat. Orang bertakwa itu Pak, setiap lihat manusia, siapapun manusia itu, ini saudara saya. Cuma beda keyakinan. Saya punya kewajiban untuk menawarkan keyakinan saya biar sama-sama selamat masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Saudara, apalagi Pak, ini saudara kita sesama muslim Pak. Hah? Allahnya sama, nabinya sama Pak, Qurannya sama, kiblatnya juga sama, terus tukaran Pak. Itu bukan orang bertakwa. Hati-hati lo ya, ini tinggal 1 pekan lo Pak, mau nyoblos kita. Jangan sampai masalah-masalah seperti ini kemudian diantara kita tidak tegur sapa Pak. Ini kita udah biasa kok tiap 5 tahun seperti ini jamaah sekalian. Kenapa kemudian kita harus kemudian saling mengkafirkan sampai dia dianggap kalau tidak begini nanti kita akan dianggap begini, dipertanyakan keislaman kita. Ini istihad duniawi Pak. Saya ngomong bicara begini Pak, insya Allah pilihan saya sama dengan pilihan jenengan semua jamaah sekalian. Dan insya Allah dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wah, sudah jelas Pak. Alhamdulillah. Tapi kita tidak boleh Pak, kemudian kalau ada pilihan berbeda dengan kita, itu saudara kita. Tidak ketemu ya sudah, ini pilihan, biar masing-masing nanti bisa bertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan sampai rusak persaudaraan di antara kita. Ayat ini orang bertakwa ini Pak, ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Yang repot lagi Pak, satu ayah satu ibu tukaran. Itu bukan orang bertakwa. Hatta 5 waktu ke masjid Pak, hatta tiap malam dia tahajud jamaah sekalian, hatta hajinya 2 tahun sekali, umrahnya tiap Ramadan, tapi kakak adik tukaran Pak. Tidak masuk akal Pak. Urusan warisan, urusan ketersinggungan dengan iparnya sangat tidak masuk akal. Itu bukan orang bertakwa Pak. Diingatkan oleh Allah Pak, ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin. Kita ini bersaudara satu ayah Pak, ujung-ujungnya kembali pada Adam Pak. Cuma beda nasab di atasnya Pak. Di atasnya puncaknya Pak ketemu satu nasab kita. Siapa itu? Adam alaihissalam. Lah tolong difahami jamaah sekalian, orang bertakwa itu Pak hablum minan nas, begini Pak, selesai. Saya ketika memahami ayat ini Pak, ketika saya di Saudi, jujur Pak, saya tidak ingin bermasalah dengan siapapun pula. Saya tidak ingin bergesekan dengan siapa. Kalau ada orang bergesekan dengan saya, ya dia memusuhi saya tidak akan memusuhinya. Dan bahkan saya berdoa tiap malam untuk bersatunya hati saya dengan orang itu. Capek Pak, berselisih sampai merujuk pada sebuah pertengkaran Pak, tidak efektif Pak, habis waktu kita. Izinkan malam ini saya akan menulis Pak, ini karena besok kita mau pemilu, saya akan menulis renungan saya besok tentang adab berselisih jemaah sekalian. Kenapa kita berselisih? Ini perbedaan ya akhi, sebuah keniscayaan Pak. Oh antum sampai semua Pak, wajahnya berbeda semua sekarang Pak. Iya. Halo. Bajunya Pak berbeda semua Pak. Iya. Yang Arab berbeda lagi Pak, ada yang putih, ada yang setengah putih Pak, ada yang coklat sawo matang, ada yang agak gelap-gelap juga. Beda-beda. Kalau bayangkan Pak, kalau yang ngaji semua wajahnya sama semua Pak, enak nggak Pak? Tak enak juga. Itu sebuah keniscayaannya. Tidak usah jauh-jauh ya, di rumah saja Pak. Saya punya anak 4 Pak, 4-4nya karakternya berbeda semua Pak. Sudut pandangnya pun juga berbeda satu sama lain. Saya punya anak Pak, 2 dan 3 tidak bisa ketemu Pak. Diskusinya hangat terus jemaah sekalian. Tapi saya menikmati. Silakan berbeda, tapi ingatlah, kau itu ada nyabi dua-duanya. Ini hidup jemaah sekalian. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, lanjut Pak. Wa khalaqa minha zaujaha. Allah ciptakan Adam itu pasangannya. Ini dalam konteks kita Pak. Orang bertakwa ini Pak pasti tidak ada masalah dengan pasangan hidupnya. Orang bertakwa itu Pak tidak boleh ada masalah, apalagi sampai tukaran, sampai ke jenjang perpecahan, apalagi sampai punya anak Pak tukaran,
Ya, pada hal-hal yang bukan prinsip, Pak. Tak masuk akal. Dipertanyakan ketakwaannya. Saya sering mengingatkan bab ini, ma'asyal muslimin. Jenengan, Pak, saya ini, Pak, saya dipertemukan dengan istri saya, insyaallah di belakang ada, Pak. Ya. Ini yang mempertemukan siapa, Pak? Allah. Saya tidak kenal dengan dia sebelumnya, ma'asyal muslimin. Saya cukup dengan istikharah, ditunjukkan gambarnya, fotonya. Saya istikharah, kok nyambung, bismillah ala barakatillah. Saya mulai pacaran, Pak, di atas kuade, ma'asyal muslimin. Iya, Pak. Dari situ kemudian kita tata hati. Terus sampai sekarang. Ya pasti ada masalah, Pak. Sekarang dikaruniai 4 anak. Dari anak ini muncul lagi, Pak, 5 cucu, jemaah sekalian. Terus kemudian mau tukaran, tidak masuk akal, Pak. Tidak masuk akal, Pak. Kita ini, Pak, ketika dipertemukan, itu kata Allah, Pak tersenyum. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha. Maha suci Allah yang telah menciptakan segala sesuatu ini berpasang-pasangan, Pak. Jadi sampean, Pak, ketika akrab dengan istri, ibu akrab dengan suami, Allahu Akbar, kita sedang mengokohkan tentang kesucian Allah, Pak, kedikdayaan Allah, kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Sering saya sampaikan ketika Allah mengatakan pernikahan ini, Pak, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Tanda kebesaran Allah itu dijadikan di antara kalian berpasang-pasangan, Pak. Berarti kalau memecah pasangan ini, Pak, berhubungan langsung dengan Allah, Pak, karena sampean telah merobek-robek kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Tak main-main ini, Bapak. Nah, Allah mengatakan wa khalaqa minha zaujaha. Orang bertakwa itu, ya akhi, akrab dengan istri perhatian sama suami. Semakin tua, Pak, akan muncul mawaddah dan rahmatnya. Allah tersenyum kepada kita, ma'asyar muslimin. Dan orang kalau sudah nikah, ya akhi, saya berkali-kali menyampaikan, Pak, ya, separuh agama kita langsung sempurna, Pak. Iya, Pak. Orang kalau sudah berkeluarga, Pak, separuh agamanya selesai, Pak. Duduk dengan istri, pahala, Pak. Nyolek istri, pahala, Pak. Senyum sama istri, pahala, Pak. Allahu Akbar. Bersenang-senang dengan istri, Pak, berduaan, pahala lagi. Ngasih makan sama istri, Pak, pahala. Ngasih uang belanja istri, pahala. Punya anak, Pak, belikan susunya anak, pahala lagi. Allahu Akbar. Ngantarkan anak sekolah, pahala. Bayar SPP-nya anak, Pak, deposito sampean di akhirat, Pak. Allahu Akbar. Sakit dibawa ke dokter sampai senyum, pahala lagi, Pak. Terus pahala semuanya, ya akhi. Itulah takwa, Pak. Orang kalau faham begini, Pak, tidak akan ada masalah dengan keluarga, ma'asyal muslimin. Nah, saudara, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lanjut, Pak. Wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisa. Kemudian muncul dari keduanya anak-anaknya, Pak. Beranak pinak kita, ya. Pak, orang bertakwa itu, Pak, punya tanggung jawab untuk mengawal ini, Pak. Bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Mau anak laki anak perempuan, ini tanggung jawab, amanah yang Allah berikan pada saya. Orang bertakwa, Pak, tidak mau main-main dengan anak. Naam, satu sisi anak itu karunia, sisi yang lain, Pak, amanah. Sebagaimana satu sisi amanah, tapi sisi yang lain, Pak, nikmat yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Allah, ya akhi, Allah, anak ini, Pak, ya. Makanya rugi loh, Pak, kalau sampean kemudian dengan anak tidak bisa berkomunikasi. Kerugian besar loh, Bapak. Sampean dengan anak kemudian ada gap yang menganga lebar, Pak. Tidak bisa ketemu, tidak nyambung ini, Pak. Wallah, Pak, saya gini-gini. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Saya kalau ketika nyemangati ibunya anak-anak di rumah, Pak, ketika dia masak, itu setiap butir, Pak, setiap butir itu pahala, ya. Satu butir nasi, Pak, yang diberikan kepada anak kita pahala, Pak. Satu piring ada 1000 butir, Pak. Hah? Lebih kayaknya. Belum empalnya, Pak. Belum nanti kambingnya, Pak. Belum lagi nanti tempenya, Pak, tahunya, Pak. Atau ikan terinya, Pak, sayurnya, Pak. Allahu Akbar. Sampai udah berapa tahun, Pak, ngasih pada mereka semua, Pak. Nanti akan jadi kejutan besar di akhirat, Pak, buat sampean, Pak. Gak mau main-main, Pak, di bab ini, Pak. Jangan dirusak, Pak.
Apa yang sudah kita perbuat karena salahnya komunikasi kita dengan anak kita, Pak. Buyar semuanya, Pak. Abi kurang apa? Wah, kurang ajar nih, Pak. Kurang ikhlas, Pak. Ya. Apalagi sampai mengatakan Abi tidak halal. Aduh ya Allah, ya apa ya? Jadi berharap anaknya Pak anak haram, Pak. Kan begitu, Pak. Kalau tidak halal kan apa? Anak haram. Anak haram, Pak. Mami, Umi dah halal, wallah dah itu. Akhirnya anak kita enggak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, Pak. Jalani, Pak. Orang bertakwa itu, Pak, nikmat diberi amanah anak ini. Dan Allah ketika ngasih anak sama kita, ini berkali-kali saya menyampaikan, Allah pasti faham, Pak, tentang kapasitas kita, Pak. Kalau tidak faham, kalau Allah tahu, Pak, tentang kelemahan kapasitas kita, Allah tidak akan ngasih anak sama kita, Pak. Berarti Allah ketika ngasih anak, Allah percaya kepada kita. Kita sanggup untuk membesarkan ini, jamaah sekalian. Dan berbahagialah ya akhi. Antum siap-siap nanti, Pak. Dalam kitab Tarbiyatul Aulad ma'asyar muslim, kalau sampean berhasil, Pak, didik anak, sampean meninggal dunia, Pak, tidak banyak kerjaan lagi, Pak. Pahala ngalir terus, Pak, instan. Anak berdoa, ngalir doanya pada kita, langsung didengar oleh Allah Subhanahu wa taala, Pak. Anak baca Quran, Pak, pahalanya selain didapatkan oleh anak, juga apa yang didapatkan oleh anak, pahalanya, Pak, ngalir pula pada kita, Pak. Anak istighfarnya anak, Pak, lari pula kepada kita. Anak bersedekah, Pak, sedekahnya anak, pahalanya juga ngalir pula pada orang tuanya, Pak. Karena tidak ada kita, Pak, tidak ada anak, Pak. Otomatis. Kalau kita berhasil mendidik anak-anak kita, Pak, maka orang yang cerdas, Pak, tidak akan mengeluh akan anak ini, Pak. Tidak akan mengeluh. Mohon maaf. Andai kata ada di antara kita, Pak, terus anak kita dalam tanda petik, Pak, apa ya kalau bahasa kita ini, Pak, apa namanya, Pak, ngganyang sama kita, jalani, Pak. Itu mungkin cara Allah negur kita, Pak. Mungkin kita kurang perhatian pada mereka, pada anak kita, Pak, atau kita kurang bergantung sama Allah Subhanahu wa taala. Sampai saya katakan, Pak, andai kata la samahullah, summa la samahullah, mudah-mudahan dijauhkan. Andai kata ada di antara kita anak kita kena narkoba sekalipun, Pak, tolong sampai jangan bicara pada siapa-siapa, Pak. Jangan cerita pada siapa-siapa, jangan curhatlah semuanya pada siapa? Ya Allah, inilah kelemahanku, ya Allah, ketidakmampuanku, ya Allah. Aku sadar sekarang. Izinkan kami, ya Allah, untuk menyelesaikan semua problem ini. Ini anakku, titipanmu, ya. Minta, Pak, sama Allah, Pak. Allah punya ajar. Dan doa orang tua, Pak, pasti didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman, ini kalau kita bicara yang negatif, Pak, ya. Tapi kalau kami berhasil, Pak, anaknya, ya Allah, kayak tadi ngeliat ada anak, Pak, ya Allah, anaknya siapa tadi? Ustaz, salam dari Abi gitu. Salat, Pak, khusyuk, ya Allah, salatnya tadi, Pak, senengnya anak sopo gitu. Kakinya nyentuh dengan kaki saya, Pak, gitu. Ya Allah, khusyuk. Begitu saya dilihat saya, loh, Ustaz, salaman sama saya, Pak. Saya zikir, Ustaz, loh, ya apa ini, Pak? Iya sudah, Pak, nanti kita sambung lagi, Pak, ya. Iya. Ya, takwa tidak ada masalah dengan siapapun pula, ya. Kesimpulannya, Pak, tolong jaga keluarga kita, jaga orang tua, jaga istri, jaga anak. Itu takwa kepada Allah. Termasuk juga di antara kita, Pak, tidak ada masalah satu sama lain, insyaallah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana ighfir lana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba rabbil alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dhurriyyati wa dhurriyyatina jami'an. Rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.